Trafo instrumen ini berarti trafo arus dan juga trafo tegangan yang dia itu digunakan dalam sistem tenaga listrik, tentunya untuk menurunkan arus dan tegangan sistem untuk tujuan pengukuran dan juga proteksi. Sebenarnya, relay dan juga meteran yang digunakan untuk proteksi dan pengukuran, dia itu tidak dirancang untuk arus dan tegangan yang tinggi. Arus atau tegangan tinggi sistem tenaga listrik ini tidak dapat langsung diumpankan ke relay dan juga meter, sehingga trafo arus menurunkan nilai arus sistem menjadi 1 ampere atau 5 ampere. Begitu juga dengan trafo tegangan, nantinya dia akan menurunkan tegangan sistem menjadi di kisaran 110 volt. Jadi, untuk pengklasifikasian trafo instrumen ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada current transformer atau biasa disingkat menjadi CT, dan juga yang kedua ada potential transformer atau bisa disingkat juga dengan PT. Jadi trafo arus ini memang perangkat yang dia mengukur arus bolak-balik dan digunakan untuk mengukur arus yang berkekuatan tinggi. Dia berfungsi untuk menurunkan arus tinggi ke level yang lebih rendah dan aman untuk dapat dikelola, sehingga kita dapat mengukur arusnya. Jadi fungsi utama dari trafo arus ini yang pertama adalah dia mengubah arus primer menjadi arus yang lebih kecil, sekitar 1 ampere sampai 5 ampere. Kemudian dia juga menyediakan arus untuk kumparan alat pengukur dan juga relay proteksi. Selain itu, dia juga nantinya akan memisahkan tegangan primer dan juga tegangan sekundernya. Tipe trafo instrumen yang kedua, yaitu ada trafo potensial atau mungkin nanti beberapa sumber juga menyebutnya voltage transformer, tapi intinya sama saja, yaitu berkaitan dengan tegangan. Jadi, kalau trafo arus tadi itu adalah untuk menurunkan arus, sedangkan trafo potensial atau trafo tegangan ini nantinya dia digunakan untuk menurunkan nilai tegangan yang tinggi menjadi nilai yang lebih rendah. Jadi tipe trafo instrumen yang akan kita bahas ini adalah CT dan juga PT. Kita akan membahas secara umum terlebih dahulu dan nantinya akan kita kaitkan dengan relay proteksinya. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu terkait CT. Jadi trafo arus ini memang seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa dia itu digunakan untuk menurunkan arus sistem tenaga ke tingkat yang lebih rendah agar layak untuk diukur dengan menggunakan ampermeter dengan peringkat kecil, yaitu berkisar di 5 ampere. Untuk diagram khas dari koneksi trafo arus ditunjukkan pada gambar yang ada di kanan. Jadi trafo ini dia itu mencakup 2 gulungan, yaitu ada primer dan juga sekundernya. Kemudian arus pada belitan sekunder ini akan sebanding dengan arus pada belitan primernya. Pada trafo ini, lilitan primernya ini dia terdiri dari beberapa lilitan dan dia dihubungkan dengan rangkaian daya secara seri, sehingga trafo ini juga biasa disebut dengan trafo seri. Kemudian belitan sekundernya ini dia mencakup sejumlah belitan dan juga terhubung langsung ke ampermeter karena ampermeter memiliki hambatan yang kecil. Jadi untuk primer dia terhubung ke rangkaian daya secara seri dan sekundernya dia terhubung kepada ampermeternya. Nah, dengan demikian, si belitan sekunder trafo ini dia bekerjanya hampir dalam kondisi korsleting atau short circuit. Belitan ini mencakup 2 terminal, di mana salah satu terminalnya ini nanti terhubung ke ground untuk menghindari arus yang besar. Jadi kemungkinan kerusakan isolasi ini akan berkurang untuk menjaga operator dari tegangan yang sangat besar. Belitan sekunder pada trafo ini dia nanti dihubung pendek atau di short circuitkan sebelum nantinya melepaskan ampermeter dengan bantuan saklar. Di sini jadi ada saklar, itu tujuannya untuk menghindari tegangan tinggi yang melintasi pada belitan. Jadi sekali lagi si trafo arus ini atau CT ini dia digunakan untuk mengubah arus, yaitu untuk menurunkan nilai arus yang tinggi menjadi lebih rendah sehingga dapat diukur menggunakan ampermeter atau dapat digunakan dalam rangkaian kontrol lainnya, dan dia itu terdiri dari 1 atau lebih sedikit lilitan primer dan sejumlah besar lilitan sekunder. Kemudian belitan primernya ini dihubungkan secara seri ke saluran, sedangkan belitan sekundernya ini dia dihubungkan ke perangkat pengukuran, kontrol ataupun proteksi. Jadi nanti yang akan dihubungkan ke relay proteksi ini adalah belitan sekundernya. Kemudian si CT ini dia juga melayani 2 tujuan, yaitu 1 untuk memfasilitasi pengukuran arus yang tinggi, yang kedua untuk mengisolasi meter, instrumen, dan relay proteksi dari tegangan tinggi. CT ini merupakan jenis trafo instrumen yang dia digunakan untuk mengukur atau merasakan arus bolak-balik yang besar dengan menskalakannya ke nilai yang lebih kecil,
lebih aman dan juga dapat diukur. Dia mengubah nilai arus primer ke nilai sekunder proporsional dalam hal besarnya dan juga fasenya. Jadi di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ini dia berkaitan dengan konstruksi dari CT itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah simbol dalam rangkaiannya. Jadi ketika kalian nanti menemukan dalam rangkaian simbol seperti ini artinya CT. Dan yang terakhir ini adalah gambar CT yang ada di tegangan tinggi. Lalu kenapa sih CT ini sangat penting? Seperti yang kita ketahui, sangat sulit untuk membuat alat pengukur seperti ampermeter atau wattmeter dan relay proteksi yang dapat membawa ratusan bahkan ribuan ampere. Selain itu, si tingkat tegangan yang lebih tinggi juga membuat proteksi ini nantinya berbahaya untuk dihubungkan. Maka, hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan menggunakan si CT ini. Rasio belitan trafo arus ini nanti dibuat sedemikian rupa sehingga arus beban penuh di primernya ini memberikan arus sekunder baik 5 ampere ataupun 1 ampere. Untuk prinsip kerja dari CT ini, kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Jadi sebuah CT ini dia berfungsi dengan prinsip kerja dasar dari trafo tenaga listrik. Jadi sama dengan prinsip kerja dari trafo yang pada umumnya, tapi ada sedikit beberapa perbedaan. Kalau trafo di tenaga listrik atau trafo daya ini atau trafo tujuan umum lainnya, si arus primer ini dia bervariasi dengan beban atau arus sekunder. Nah, dalam kasus CT, arus primernya ini merupakan arus sistem yang nantinya dia akan berubah menjadi arus sekunder di CT-nya. Oleh karena itu, arus sekunder atau arus beban nantinya dia akan bergantung pada arus primer dari CT-nya. Kemudian, dalam trafo daya, kalau misalkan bebannya diputus, maka hanya akan ada arus magnetisasi yang mengalir di primer. Si primer trafo daya akan mengambil arus dari sumber sebanding dengan beban yang terhubung dengan sekunder. Tetapi, dalam kasus CT, si primer ini kan dia dihubungkan secara seri dengan saluran listrik. Jadi, arus yang melalui primer ini tidak lain adalah arus yang mengalir melalui saluran listrik tersebut. Arus primer CT ini tidak tergantung pada apakah beban atau beban terhubung ke sekunder atau tidak, atau berapa nilai impedansi bebannya. Umumnya, CT ini dia memiliki sedikit belitan primer dan belitan sekundernya lebih banyak daripada belitan primernya. Yang harus menjadi perhatian atau catatan pada CT yaitu ini. Jangan pernah membiarkan sekunder trafo arus dalam keadaan hubung terbuka. Kalau ada aliran arus di primer CT dan belitan sekundernya ini tetap tertutup, arus yang mengalir melalui sekunder ini akan membangun IMF balik dan dia akan melawan gaya magnetisasi primer. Tapi kalau sekundernya dibuka, aliran arus serta IMF yang di belakang ini akan putus. Karena itu, tegangan yang sangat tinggi ini akan muncul di sekitar trafo yang berbahaya bagi personil dan juga CT itu sendiri. Selain itu, rugi-rugi inti akibat kerapatan fluks yang tinggi akan memanaskan inti dan belitan serta tentu dapat merusaknya. Maka, untuk alasan ini, si sekunder trafo arus ini harus selalu dihubung pendek sebelum melepas perangkat yang terhubung ke sekundernya. Di sini ada beberapa tipe CT berdasarkan konstruksinya. Jadi yang pertama ada window CT atau toroidal CT. Jadi jenis CT ini terdiri dari inti berongga yang dilalui konduktor atau juga kabel pembawa arus. Konduktor ini nantinya bertindak sebagai belitan primer satu putaran. Intinya dapat berupa konstruksi tipe padat atau terbelah. Kemudian karena tidak adanya gulungan primer dan karena kesederhanaannya, maka tipe ini lebih disukai pada sirkuit tegangan rendah. Kemudian yang kedua, bar CT. Tipe yang kedua yaitu bar CT. Jadi tipe ini berisi busbar tembaga atau aluminium yang dia itu dikelilingi oleh lilitan sekunder di atas inti ferromagnetik. Jadi nantinya si busbar ini akan bertindak sebagai belitan primer satu putaran dan terhubung langsung ke konduktor pembawa arus. Yang terakhir itu tipe wound. Di sini gambarnya tertinggal ya, tidak apa-apa. Jadi tipe wound ini mereka memiliki konstruksi yang sangat mirip dengan trafo normal pada umumnya dan memiliki gulungan primer dan sekunder yang terpisah. Lalu kita lihat juga penggunaan trafo arus pada tegangan tinggi. Jadi, CT yang digunakan di gardu induk itu biasanya dia dipasang di luar ruangan. Mereka mungkin berisi beberapa inti dan kumparan sekunder serta isolasi tambahannya. Kemudian mereka juga diklasifikasikan menjadi 4 tipe dasar, ada
hairpin tank type, ada cascade, ada top core, dan juga combined current voltage type. Jadi nanti kalau misalkan kalian main ke gardu induk, silahkan dilihat-lihat mana trafo arusnya dan bentuknya seperti apa, dan kurang lebih bakal seperti ini sih bentuknya. Selanjutnya terkait dengan akurasi kelas dan juga rated burden di trafo arus. Jadi trafo arus ini sebetulnya dia mirip dengan trafo tenaga listrik sampai batas tertentu, tetapi ada beberapa perbedaan dalam hal konstruksi dan prinsip operasinya. Akurasi dalam jangkauan kerja merupakan kriteria utama dari trafo arus yang digunakan untuk tujuan pengukuran. Dalam hal proteksi, trafo arus ini mungkin tidak memiliki tingkat akurasi yang sebaik trafo arus pada pengukuran, meskipun diinginkan untuk tidak jenuh selama arus gangguan tidak melewati primer. Jadi, inti trafo arus proteksi dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan jenuh untuk arus yang jangka panjang. Jika kejenuhan ini terjadi pada tingkat arus primer yang lebih rendah, maka refleksi yang tepat dari arus primer ini tidak akan datang ke sekunder. Maka relay yang terhubung ke sekunder mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dan sistem proteksi akan kehilangan keandalannya. Kelas akurasi ini menggambarkan seberapa akurat transformasi arus dari sebuah CT akan berada di dalam ketika beban dalam batas yang diizinkan. Kelas akurasi ini dia ditentukan oleh IEC dan juga IEEE dan berbeda untuk CT dalam hal pengukuran dan CT yang digunakan untuk relay proteksi. Kelas akurasi untuk CT metering atau untuk pengukuran yaitu alat pengukur seperti ampere meter, wattmeter, energi meter, cover meter, dan lain sebagainya ini dia membutuhkan akurasi tinggi dan beban yang rendah. Sedangkan kelas akurasi untuk CT relay proteksi dia membutuhkan akurasi yang lebih rendah. Mereka harus mampu mengubah arus gangguan tinggi untuk memungkinkan relay proteksi mengukur dan memutuskan tegangan. Kemudian berkaitan dengan beban pengenal, yaitu jumlah beban yang dapat dikenakan pada belitan sekunder CT tanpa menyebabkan kesalahan yang lebih tinggi dari yang ditentukan oleh kelas akurasinya. Nah, untuk CT kelas metering, bebannya itu dinyatakan dalam impedansi ohm, sedangkan untuk CT kelas proteksi dia dinyatakan dalam volt ampere. Kemudian pada CT kelas proteksi beban akan ditampilkan sebagai volt sekunder maksimum yang diizinkan ketika 20 kali rating CT mengalir melalui sekunder dalam kondisi abnormal. Selanjutnya dalam CT nanti akan berkaitan pula dengan errornya atau error arusnya yang dia diekspresikan dengan formula KN dikalikan IS dikurangi IP dikalikan 100 per IP. Jadi KN-nya itu adalah rasio transformasinya, kemudian IP-nya adalah arus primernya, dan IS-nya itu adalah arus sekundernya. Trafo arus ini dia digunakan dengan ampere meter, kWh meter, kemudian meter faktor daya, meteran energi, yaitu untuk pengukuran arus tentunya karena dia current transformer. Kemudian penggunaan selanjutnya adalah untuk mengoperasikan relay proteksi dan juga untuk mengaktifkan trip coil pada CB. Jadi ini adalah penggunaan trafo arus dalam sistem tenaga listrik. Kurang lebihnya ada yang pertama itu untuk pengukuran arusnya, yang keduanya untuk mengoperasikan relay proteksinya, dan yang ketiga untuk mengaktifkan trip coil pada CB-nya. Sehingga dapat kita review lagi terkait trafo arus ini. Jadi trafo arus ini yang pertama dia digunakan untuk menurunkan arus primer menjadi arus sekunder yang mudah diukur. Kemudian mereka digunakan untuk mengisolasi perangkat pengukuran dan juga penginderaan dari sirkuit utama. CT ini terdiri dari satu atau sangat sedikit lilitan primernya dan dapat memiliki lilitan sekunder yang banyak. Kemudian primer CT dia dihubungkan secara seri ke konduktor atau ke saluran pembawa arus, dan sekundernya terhubung kepada perangkat pengukuran. Lalu sekunder CT, ingat ini dia tidak boleh dibiarkan dalam keadaan terbuka karena dapat menyebabkan tegangan tinggi yang tidak normal muncul pada sekunder dan tentunya nanti akan merusak inti dan belitannya.